GC Family, gimana nih kabar kalian selama seminggu ini? Buat teman-teman yang lagi sibuk nugas kuliah, nugas sekolah, dan juga nugas kantor, aku mau kasih tahu bahwa kalian harus tetap semangat dan juga harus tetap mengucap syukur ya teman-teman. Karena di minggu ini kita masih di bulan September, tentunya kita mempunyai tema yang sama seperti minggu kemarin nih teman-teman, yaitu Reachable. Gimana nih teman-teman? Kalian pada semangat gak sih untuk ikut ibadah online hari ini? Kalau aku sih semangat banget ya teman-teman. Nah, sebelum ibadah ini berlangsung, aku mau ngasih tahu 3 hal penting yang harus kita lakuin nih teman-teman. Yang pertama, siapkan hati dan tempat yang terbaik. Buat teman-teman yang masih baru bangun tidur atau masih di tempat tidur, aku harap kalian harus ngambil sikap yang terbaik dan juga hati yang terbaik untuk mengikuti ibadah online hari ini ya teman-teman. Karena aku percaya walaupun kita secara virtual, hadirat Tuhan pasti akan nyata di tengah-tengah kita. Amin. Yang kedua, jangan melakukan aktivitas lain atau jangan multitasking nih teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang lagi ngelakuin kegiatan lain, ditunda dulu yuk teman-teman. Kita lanjutin nanti setelah ibadah online ini berakhir. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting banget nih teman-teman. Kalian harus excited dan be active ya. Buat kalian yang udah excited banget untuk ibadah online hari ini, kalian bisa kasih reaksi kalian di live chat bawah ini. Nah, sebelum ibadah ini berlangsung juga, aku mau ngajak kalian untuk berdoa bareng-bareng nih teman-teman. Yuk kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di sini, walaupun hanya secara virtual ya Bapa, tapi kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati jaringan-jaringan teman kami ya Tuhan, supaya jaringannya lancar sampai akhir ibadah nanti ya Tuhan. Gak ada halangan apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami landaskan hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Makasih Tuhan Yesus, makasih buat sepanjang minggu ini Tuhan, Kau selalu sertai setiap kami Tuhan. Makasih kalau Tuhan masih berikan kami pagi yang cerah Tuhan. Makasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan kalau Tuhan sayang sama kami dan Tuhan selalu peduli sama kami Tuhan. Mari kita katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi.
jaga kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Maafin kami Tuhan kalau kami seringkali jauh daripadamu Tuhan. Maafin kami kalau kami gak mencari wajah-Mu Tuhan. Maafin kami kalau kami seringkali mencari pelarian lain Tuhan. Saat kami terpuruk Tuhan baru kami cari wajah-Mu Tuhan. Yuk teman-teman, setiap kita ambil waktu beberapa menit ke depan, sampaikan isi hatimu, ucapin setiap rindumu kepada Tuhan. Buat yang merasa udah jauh, gak ada kata terlambat buat balik lagi. Makasih Tuhan kalau Tuhan selalu membuka tangan untuk setiap kami. Dalam hidup kami gak lupa buat cari wajah-Mu Tuhan. Ayo teman-teman, dengan lembut kita katakan, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, kami buka hati Tuhan untuk jamaah-Mu, jamah
makasih kalau Tuhan selalu sertai kami Tuhan. Tuhan selalu sertai hidup kami Tuhan. Tuhan selalu sertai keluarga kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan kami sangat bersuka cita punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa buat negeri kami Indonesia Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas negeri ini Tuhan. Makasih Tuhan kalau Tuhan udah taruh rencana yang paling luar biasa untuk negeri ini Tuhan. Tuhan, makasih kalau akhir-akhir ini Tuhan kami sudah dengar kabar-kabar baik Tuhan mengenai negeri ini Tuhan. Makasih Tuhan kalau Tuhan udah pelan-pelan bebaskan kami Tuhan dari penyakit virus COVID ini Tuhan. Makasih Tuhan untuk kedepannya Tuhan kami tetap berdoa Tuhan. Tetap sertai Tuhan setiap bagian yang mengambil daripada virus ini Tuhan. Tuhan sertai Tuhan pemerintahan kami Tuhan, mulai dari presiden dan semua tataran pemerintahan ini Tuhan. Tuhan sertai Tuhan bagian kesehatan Tuhan, semua dokter, semua suster Tuhan. Tuhan sertai Tuhan setiap orang yang mengambil bagian Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan biarlah segala pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan hanya demi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Tuhan yang juga sertai Tuhan setiap kami Tuhan yang sertai teman-teman kami Tuhan, dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan. Kami berdoa kasih tangan Tuhan tetap selalu menjaga mereka Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih kalau Tuhan sudah memberkati setiap kami Tuhan, segala aspek kehidupan kami Tuhan, kami yang bekerja Tuhan, kami yang sekolah Tuhan, kami yang kuliah Tuhan. Tuhan selalu jaga hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan Tuhan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami telinga sebagai seorang murid Tuhan, dan biarlah apapun yang kami dengar Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Shalom teman-teman dari Generation of Change Teens. I'm so glad to see you dalam ibadah kalian pada minggu ini. Thank you for the opportunity. Sebelum aku mau mulai sharing hari ini, let me introduce myself. Nama aku Sheila. Kalian bisa panggil aku Kak Sheila atau Ci Sheila juga boleh, terserah. Aku adalah youth pastor di Junior Church Tapga dari Rayon 10 Batam. Mungkin kalian udah pernah lihat aku atau belum? Well, it's fine. Sejak ada pandemi kita mendekatkan yang jauh dan jangan menjauhkan yang dekat juga ya. Nah, hari ini aku dikasih tema untuk sharing sama kalian tentang temanya reachable. Sama-sama kalau kalian dengar di rumah sama-sama bilang reachable. Nah, teman-teman mungkin tanpa sadar selama pandemi kita udah sekitar dari bulan Maret 2020 sampai sekarang udah masuk bulan apa ini ya? Bulan September. Di bulan September 2021, almost 1.5 year, kita udah ada di rumah masing-masing. Kita nggak bisa ibadah onsite, kita nggak pernah ketemu teman-teman lagi, kita nggak pernah bersekutu di dalam gedung gereja lagi. Well, mungkin buat kami yang ada di Batam kita udah mulai ibadah onsite, tapi buat kalian yang di Jakarta, I understand bahwa kalian semua masih ibadah online. Kalian semua sekolah dari rumah, kalian les dari rumah, dan semua kegiatan kita lakukan di rumah. It's kind of hard for every one of us, bagi kita yang kebiasaan untuk kayak kita jalan-jalan, kita ketemu orang, kita have a fellowship sama orang-orang yang kita kasihi. Dan ketika kita ada di rumah, kondisi seakan-akan memaksa kita untuk berada di dalam empat ruang, 4 dinding di mana saat ini kita berada. Di kamar kita, di rumah kita, dan segala macam. Dan kondisi seperti inilah yang pada akhirnya membuat kita untuk lebih menutup diri dari orang lain. Biasanya kita biasa ngobrol, tatap muka, sekarang kita cuma bisa teleponan, atau sekarang kita bahkan baru cuma bisa chatting. It makes us waktu kita ketemu orang lagi, kadang-kadang ngerasa gak sih, kok rada awkward ya, karena udah lama gak pernah ketemu real person. Kondisi yang membuat kita semakin menutup diri terhadap dunia luar, terhadap orang-orang lain, itu membuat kita berada dalam satu kondisi yaitu unreachable, nggak bisa disentuh, bukan disentuh as in physical touch gitu ya, tapi maksudnya kita jadi tidak terkoneksi dengan orang lain, tidak terkoneksi dengan dunia luar. Nah, teman-teman, aku percaya hal seperti ini terjadi nggak begitu saja, nggak cuman sekedar membalikan telapak tangan, nggak cuman hari ini kamu biasa aja, and then besok kamu mulai menutup diri sama orang lain, kamu jadi unreachable. Pasti ada alasan dan pasti ada proses sampai kita bisa sampai
ke kondisi kita saat ini, yaitu kita cenderung untuk menutup diri dari orang lain yang dipaksa oleh keadaan pandemi yang saat ini sudah kita lalui. Sebelum aku ngebahas lebih lanjut, yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan sharing firman Tuhan sedikit Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk setiap teman-teman yang stay tune melalui ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan, kalau kami saat ini is a little bit unreachable, kami merasa kami menutup diri dari orang lain, kami jauh dari orang lain, kami menjauhkan diri dari orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, selama message ini disampaikan, aku berdoa Roh Kudus, Kau berbicara kepada setiap kami. Engkau sendiri yang menyampaikan pesan-Mu di dalam hati setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Sehingga kami tahu at the end of this message kami mau berubah karena kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengubahkan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah yuk kita baca sama-sama ya, kita buka ayat dari Matius 24 ayat 10 dan 11. Matius 24 ayat 10 dan 11. Hari ini aku mau bantu teman-teman untuk baca ayatnya agak sedikit berbeda dalam Alkitab bahasa Inggris, yaitu Alkitab New King James Version. Matius 24 itu teman-teman menceritakan tentang pada suatu saat, pada suatu hari murid-murid bertanya sama Tuhan. Mereka bilang gini, Tuhan bilang, Tuhan sekarang setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bangkit, habis itu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus akan datang kedua kali, benar? Nah murid-murid pada saat itu mereka bilang gini, Tuhan apa sih tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang kembali? Apa tanda kedatangan Tuhan bahwa harinya sudah dekat supaya kami bisa warn everybody, kita bisa kasih tahu orang-orang untuk siap-siap. Nah Tuhan pada saat itu Tuhan Yesus menceritakan banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Salah satunya di Matius 24 ayat 10 sampai 11 ini. Aku bantu baca ya, tapi dari versi bahasa Inggris dari New King James Version. Matius 24 ayat 10 sampai 11 berkata seperti ini. And then many will be offended, will betray one another, then many false prophets will rise up and deceive many. Ayat di sini dibilang banyak orang akan merasa offended, akan merasa tersinggung kalau bahasa Indonesia ya, mungkin kalau diartiin dalam bahasa Indonesia. Teman-teman, kalau yang kayak tadi aku bilang, ketika kita menutup diri dari orang lain, ini bukan cuma terjadi overnight, cuman kayak hari ini kita biasa aja and then besok tiba-tiba kita langsung totally ansos gitu bahasanya sekarang ya, antisocial, kita menutup diri pergaulan kita dengan orang lain. Pasti melalui proses. And maybe di Matius 24 dikatakan tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat itu adalah karena many will be offended, banyak orang yang merasa tersinggung, sehingga ketika orang merasa tersinggung, kita cenderung untuk menutup diri kita dari orang lain. Coba sekarang teman-teman bayangin, ketika kita offended, ketika kita merasa tersinggung, anggaplah gini, kamu ketemu sama teman dan teman kamu gangguin kamu gitu ya, they push you away. Waktu mereka gangguin, mereka mau coba pukul kamu atau mereka mau coba tease you, kamu pasti secara manusia, naluri, pasti kamu akan menghindar dengan cara apa? You will stretch your arms out, betul? Kamu akan keluarin tangan kamu dan kamu akan menghindar, kamu kayak no, kamu akan push them away. Sama juga seperti analoginya yang tadi aku bilang, ketika kita tersinggung, when we're offended, tanpa sadar kita akan mulai stretch our arms kepada orang lain, kita akan mulai menolak orang lain, kita akan mulai mendorong orang lain. We try to push people out of our lives, kita mulai untuk menolak orang. Jangan deh, ketika aku mungkin pada saat itu mungkin aku lagi ngomong sama teman aku, and then tiba-tiba kita nggak sependapat. The next time aku mau mengungkapkan pendapat aku akan mulai, kayaknya enggak deh, kita nggak sependapat. Aku waktu itu pada saat itu aku curhat sama teman aku, and then teman aku, kayak gitu aja, kayaknya gampang ya. Maksudnya kalau kita kadang-kadang tuh ngerasa nggak sih, kalau kita lagi curhat, ya nih parah banget, gue capek banget nih di rumah gue, bokap nyokap gue ini itu terus teman kita dengan gampangnya mereka bisa bilang gini, ya udahlah, get over it, udah biasa, santai aja lah, lu kan tahu mereka emang kayak gitu. Well, buat mereka yang nggak ngalamin, mereka bisa gampang ngomong kayak gitu, tapi buat kita yang ngalamin, it's hard, right? Dan pada saat kita curhat dan kita menerima penolakan, when we get offended dari orang lain, terutama orang-orang yang dekat sama kita,
the next time kita akan mulai stretch our arms out. Kita mulai, kayaknya nggak cerita lagi deh. Kayaknya aku nggak bakal curhat lagi deh. Kayaknya aku nggak bakal minta tolong lagi deh. Toh waktu aku minta tolong aku nggak ditolongin. Toh aku malah dikata-katain. Maybe, nggak ada yang tahu gitu. Nah ini adalah naluri manusia. Ketika kita offended, kita pasti mengeluarkan tangan kita untuk push people away. Kita on defense mode, bener ya kalau kalian tahu main kayak sports, main basket gitu ya, ada defense, ada offense. Waktu orang defense, waktu tim lawan defense, kamu pasti harus put on defense mode. Nah sering kali kita pada masa pandemi ini, when we're offended, kita lagi menaruh diri kita on defense mode. We push people away. Well, the thing is, teman-teman, offense, menyinggung bahasa Indonesianya ya, is a moment. Akan ada saat-saat di dalam hidup kita di mana orang pasti akan menyinggung kita. Karena apa? Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Which means seumur hidup kalian pasti akan ketemu orang-orang yang akan menyinggung perasaan kalian. Untuk apa? Untuk menajamkan kalian sebagai manusia. But it's just a moment. Ketika kamu merasa tersinggung, ketika kamu ngerasa nggak senang, ketika kamu merasa, let's say, tertolak, it's just a moment right there. Offense is a moment. But being offended, ketika kamu memilih untuk tersinggung, being offended is a choice. Sekali lagi aku ulang, offense is a moment, but being offended is a choice. Pilihan kamu kalau kamu mau tetap ngerasa, aduh aku terzolimi nih gitu ya, aduh aku selalu menjadi yang tersakiti nih, aku selalu yang ditindas nih, aku nggak mau disakitin lagi, aku nggak mau tertindas lagi. So daripada aku ketemu orang dan aku disakitin, mendingan aku nggak ketemu orang. It's your choice, teman-teman. Dan ketika kamu ada di dalam situasi seperti ini, ketika kamu ada di dalam situasi offended, seringkali manusia mencari pembenaran. People are trying to find justification. Untuk apa? Untuk justify, untuk mendapatkan kebenaran dari actions yang kita lakukan. Gue wajar dong tersinggung. Orang gue lagi cerita terus udah gitu dia ketawa. Orang gue lagi cerita tapi dia main handphone, dia gak merhatiin gue cerita. Wajar dong gue tersinggung. Kita pasti mencari pembenaran segala sesuatu yang kita lakukan. Dan yang parahnya lagi apa? Dalam situasi seperti ini, pasti akan ada orang-orang yang tetap ada di pihak kamu. Alkitab berkata akan ada serigala, bahkan bukan Alkitab ya, bahkan ada juga makanya banyak pepatah yang bilang serigala berbulu domba. Apa artinya serigala berbulu domba? Artinya dia baik-baik di depan kamu, dia bisa, they seem supportive to you gitu ya. Tapi sebenarnya motif di belakangnya mereka adalah motif serigala. Kamu domba, mereka serigala, mereka memakai bulu domba supaya apa? Supaya mereka bisa menerkam kamu. Orang-orang kayak apa sih teman-teman yang kayak gini? Contohnya, aku tersinggung nih sama kakak pembina aku di gereja, aku gak diperhatiin, yang diperhatiin yang itu aja, karena mungkin yang itu jago pelayanannya, aku biasa-biasa aja, aku jemaat biasa, aku tersinggung nih, aku gak mau ke gereja lagi deh, aku gak mau minta tolong, aku gak mau cerita-cerita lagi, aku gak mau minta doain lagi. Akan ada orang-orang yang bilang, iya nih kok kayak gitu ya kakak pembina kamu, harusnya kan kalau kakak rohani itu kan gak kayak gitu ya gitu. Apakah saran-saran seperti ini akan membuat kamu bertumbuh? Tentu enggak. Tapi pada saat kamu merasa tersinggung, justru saran-saran seperti inilah yang akan masuk ke kepala kamu. Tuh kan bener kan, dia juga ngerasa kok kalau gue wajar-wajar aja tersinggung. Tuh kan bener kan, gue ngelakuin ini berarti gak salah dong, gue secara manusia, gue feel offended. Nah inilah yang dibilang di Matius 24 ayat 11 yang tadi dalam kitab, dalam versi NKJV ya, New King James Version. Seringkali kita berpikir, oh ya false prophet itu, nabi palsu itu berarti mereka yang memberitakan cerita-cerita, membalikkan firman Tuhan serta doktrin-doktrin firman Tuhan. It doesn't always like that gitu. False prophet dalam hal ini, I'd say juga bisa adalah orang-orang yang push you away dari komunitas yang bisa membangun kamu, dari kakak-kakak rohani kamu, orang-orang yang gak push you untuk berkembang, orang-orang yang cuman kayak, oh ya udah deh nggak apa-apa kamu gak usah pelayanan lagi, nggak apa-apa kamu tersinggung, nggak apa-apa kamu menutup diri, nggak apa-apa kamu nggak ke gereja lagi, nggak apa-apa kamu nggak tergabung dalam cool lagi, dalam kelompok sel lagi, nggak apa-apa, aku ngerti kok perasaan kamu. Kesannya baik kan? Ingat, serigala berbulu
domba. False prophets dalam Matius 24 ayat 11 tadi, false prophets and deceive many. Banyak membohongi orang. Kamu ingat ketika kamu merasa offended, kamu akan mencoba untuk mencari orang-orang yang akan memberikan pembenaran terhadap keadaan kamu, yaitu merasa tersinggung. Dan ketika kamu tetap berada di dalam moment ini, di dalam saat dimana kamu feel offended, kamu merasa tersinggung, ingat teman-teman, kamu akan terperangkap di dalam being offended will trap you, akan memperangkap kamu dalam suatu situasi. Situasi apa? Situasi yang membuat kamu trauma. Kamu trauma bakal dikecewain lagi. Kamu trauma bakal gak dipeduliin lagi. Itu akan menjebak kamu dalam situasi, dalam apa? Bahasa Inggrisnya ya, leftover memories. Yang kita ingat cuma hal-hal yang buruk aja. Yang kita ingat-ingat cuma hal-hal yang menyinggung kita aja. Kita gak ingat lagi apa yang pernah dilakukan kakak rohani kita, apa yang pernah dilakukan teman kita, apa yang dilakukan oleh orang tua kita. All the good things that they have done in our lives, kita lupa. Yang kita ingat apa, kita terjebak dalam suatu that offense moment yang membuat kita tersinggung. Kalau kamu lagi ada hari ini dalam situasi seperti ini yang membuat kamu menutup diri dari orang lain, aku mau kasih tahu ada two things, the greatest things yang bisa membuat kamu terlepas dari jebakan ini. Ingat, iblis berusaha untuk menjebak kamu supaya apa? Supaya kamu gak pergi kemana-mana. Supaya kamu gak bisa berkembang, supaya hubungan kamu sama Tuhan bakal stuck, supaya hubungan kamu sama orang tua gak membaik, hubungan kamu sama teman-teman kamu bakal semakin memburuk. Itu usaha iblis. Tapi hari ini, if you feel that this message is talking to you, lagi berbicara secara spesifik terhadap kamu yang selama ini mungkin udah menutup diri dari teman-teman yang lain, yuk kita belajar ada dua hal. There are two greatest things yang kamu bisa lakukan untuk diri kamu sendiri. Gak ada yang bisa dilakukan oleh orang lain kalau kamu gak mau untuk menolong diri kamu sendiri. Kakak pembina kamu, kakak rohani kamu gak bisa nolong kamu kalau kamu gak mau ditolong. Benar ya? There are two greatest things you can give yourself sebagai bentuk self-care kamu, sebagai bentuk self-love kamu. Mungkin saat ini di masa-masa pandemi banyak ya yang sering bilang ngebahas tentang self-care, self-love, mental health dan segala macam. Nah, ini adalah dua hal yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Yang pertama, it's the gift, hadiah dari pengampunan. Sama-sama katakan the gift of forgiveness. Kenapa kamu butuh memberikan kepada diri kamu sendiri the gift of forgiveness? Hadiah dari sebuah pengampunan. Karena dengan kamu memberikan diri kamu sendiri pengampunan, the gift of forgiveness, kamu sedang in a process of getting out, keluar dari kondisi kepahitan kamu. You are getting out of your bitterness, dari setiap trauma yang selama ini kita alamin, yang kita dapat dari perlakuan offense yang dari orang yang udah pernah kita alamin. Nah, teman-teman, mungkin kita ngerasa bagus di dia dong. Kalau misalnya dia menyinggung gue cuman cerita, terus udah gitu dia menyinggung gue dengan kata-kata dia, mungkin dia berkata kasar, mungkin dia bertingkah acuh tak acuh. Kalau gue maafin dia, bagus di dia dong, banyak menangnya dong dia. Dia yang kasar, kenapa dia yang dimaafin? Apalagi kalau dia nggak minta maaf. Kalau dia mau, kalau aku mau release forgiveness, oke, tapi dia harus minta maaf dulu ke gue. Lah, sama aja. Belum tentu orang yang menyinggung kamu ngerasa kalau dia pernah nyinggung kamu, benar ya? Seringkali kita ngerasa tersinggung tanpa orang yang menyinggung tahu kalau dia sebenarnya udah menyinggung kita. That's what happen in real life gitu. Tapi teman-teman, the gift of forgiveness itu ketika kita bilang, oh banyak menangnya di orang yang menyinggung, kita yang tersinggung malah banyak ruginya gitu ya. Teman-teman, forgiveness, pengampunan itu does more to you than to people who hurt you. Pengampunan itu lebih banyak untungnya buat kamu yang memberikan pengampunan daripada orang yang kamu ampuni. Percaya deh, forgiveness is a gift that you can give to yourself. Karena apa? Karena kalau kamu gak mengampuni, misalnya aku dendam nih, aku gak suka sama orang ini, A gitu namanya.
Setiap hari aku sakit hati, setiap hari aku jadi bad mood, setiap hari aku jadi marah-marah cuman gara-gara si A. Padahal si A hidupnya senang-senang aja gitu ya, tanpa tahu kalau aku di sini tersiksa dan aku di sini sakit hati. Dan kondisi aku yang bad mood, aku jadi end up untuk apa? Aku marah-marah sama orang yang ada di sekitar aku, bahkan bukan si A, orang A nggak tinggal serumah sama gue gitu ya. Si A tuh di mana lah nggak tahu, tapi gue setiap hari gue marah-marah sama kakak adik gue marah-marah sama orang tua gue dan segala macem. If you don't forgive, you will end up hurting people around you and hurting yourself. Kamu akan menyakiti diri kamu sendiri dan kamu akan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kamu kalau kamu memilih untuk tidak mengampuni. Oleh sebab itu teman-teman, kalau kamu mau ada di dalam suatu proses, mungkin teman-teman healing untuk sembuh, untuk pulih 100% itu sama. I'd say itu nggak cuma sekedar kayak membalik telapak tangan doang. It takes process, mungkin days, mungkin weeks, mungkin months, mungkin years maybe, untuk kamu benar-benar totally pulih dari trauma of being offended, apapun bentuknya itu. Tapi at least ketika kamu mencoba untuk memberikan dirimu sendiri the gift of forgiveness, itu kamu ada dalam proses untuk apa? Proses healing. So you can say to yourself, I'm hurt, aku tersakiti, but I'm healing. I'm hurt but I'm healing. Aku tersakiti tapi aku tahu aku pasti pulih. Ketika apa? Ketika kamu memberikan diri kamu sendiri. Yang pertama, the gift of forgiveness. Yang kedua, it's the gift of community. Sama-sama katakan the gift of community. Kamu harus menghadiahi diri kamu sendiri dengan berada dalam suatu komunitas yang tepat, teman-teman. Ketika kamu, when you're giving the gift of community to yourself, kamu sedang berusaha untuk keluar dari apa? Dari isolation. Ingat, 1,5 tahun kita ada dalam isolation, dibilang kita harus stay at home, kita nggak boleh ketemu teman-teman sekolah, kita nggak boleh keluar ke gereja, nggak boleh kumpul-kumpul komsel dan segala macam. Itu aja udah stressing ourselves so much, betul? Ketika kita ada dalam isolation, pikiran kita juga akan merasa isolated. Dan ketika kamu berada, at least walaupun community-nya masih online saat ini, tapi when you give yourself the gift of community, kamu sedang keluar dari kungkungan isolation. Sehingga apa? Sehingga kamu bisa mulai terbuka pikiran kamu dari semua trauma, dari semua the feeling of being offended yang selama ini pernah kamu rasain. Terus gimana dong? What kind of community? Komunitas seperti apa yang aku harus join with, yang aku harus bergabung di dalamnya? Nah, teman-teman, kalian harus punya layer of friends. Kalian harus punya macam-macam tipe, macam-macam teman. Bukan berarti kalau dibilang gini, berarti aku harus temenan sama orang Kristen doang, aku harus temenan sama orang gereja doang, aku gak boleh temenan sama teman-teman yang agama lain. Tapi terus gimana dong? Alkitab kan bilang kita harus jadi terang di antara gelap. Kita gak boleh temenan sama orang yang bukan anak Kristen gitu. No, it's totally wrong. Tapi kamu harus punya ini yang aku bilang, layer of friends ya, yaitu teman, yang teman doang, yaitu kamu bisa berteman sama siapa saja. Oke? Tapi kamu juga harus punya teman baik, kamu harus punya circle. Kamu harus punya orang-orang yang benar-benar ada di dalam lingkup inner circle, apa ya? Dalam ruang lingkup dalamnya kamu, yang berarti orang-orang yang kamu percaya dan orang-orang yang percaya sama kamu. Dan orang-orang yang ada di dalam circle-nya kamu ini yang harus kamu pilih, yaitu apa? Orang-orang yang share good values, orang-orang yang memiliki, yang memegang nilai-nilai kerajaan Allah, memegang nilai-nilai kekristenan. Terus apa? Orang-orang yang keep trying to push you forward, orang-orang yang mendorong kamu, bukan cuma sekedar ya udahlah kamu sakit hati aja nggak apa-apa, yang cuma kesannya oh iya gue mendengar kok, gue merasakan kok penderitaan lu, makanya lu nggak apa-apa lah tersinggung. No, ini bukan tipe teman-teman yang baik. Tapi teman-teman yang baik justru ketika kamu ngerasa seperti itu, mereka akan mendorong kamu untuk kembali, mereka akan mendorong kamu untuk cepat pulih. Be with people who keep pushing you forward, not dragging you backwards. Ada teman-teman yang cuman oh iya ngerti kok beb, ya ampun, ya udahlah. Nah itu tanpa sadar mereka lagi dragging you backwards, akan membuat kamu semakin terperangkap. Tapi teman-teman yang harus ada di dalam circle kalian adalah teman-teman yang selalu mendorong kalian untuk maju, selalu mendorong kalian untuk keluar dari jebakan, isolation. Dan yang ketiga, teman-teman yang harus kamu taruh di dalam circle kamu itu adalah orang-orang yang bisa kamu ajak cerita tentang masa depan dan hidup. Kalau kamu ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang cuman bisa hihi,
ngomongin games, ngegosip, gibah. It's fun, tapi cuman just for the day, cuman untuk hari itu aja. Kasarnya faedahnya buat hidup kamu dan masa depan kamu gak ada. Tapi ketika kamu punya circle dengan orang-orang yang bisa memberikan kamu insights and inspirations tentang masa depan kamu, mendorong kamu untuk semakin takut akan Tuhan, untuk memiliki visi bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang di dalam circle inilah yang harus kamu keep dan harus you have to keep open to them, gitu ya. Siapa sih orang-orang yang harusnya ada di dalam community ini? Saudara-saudara seiman kamu, teman-teman komsel kamu, kakak rohani kamu yang ada di gereja, mungkin gembala kamu buat teman-teman yang mungkin udah slightly older. Ketika kita menutup diri kita dari orang lain, it's not getting us anywhere. Kita nggak akan bisa pergi kemana-mana. Tapi ketika kita mulai membuka diri kita untuk mulai bicara, to open up with people, to give us the gift of forgiveness, supaya kita bisa mulai start talking to people. Teman-teman percayalah, walaupun saat ini kita masih pandemi, kita masih ibadah online, tapi Tuhan will definitely take you into places. Tuhan akan bawa kamu ke tempat yang, well maybe not literally, tapi kamu mesti lihat bahwa kerohanian kamu akan semakin bertumbuh ketika kamu mulai cerita. Ketika kamu susah, kamu akan ada orang-orang yang bisa nolongin kamu, akan ada orang-orang yang bisa doain kamu. If you want to open up to people, kalau kamu mau reachable, kamu bisa disentuh oleh orang lain, oleh kakak-kakak rohani kamu. Ya teman-teman, saat ini kamu boleh tutup mata kamu. Kita akan berdoa. Let me pray for you buat teman-teman yang selama ini mungkin ngerasa punya sakit hati sama orang lain. Mungkin kamu selama ini ngerasa kamu gak didengerin sama kakak rohani kamu. Mungkin saat ini kamu ngerasa ansos banget, antisocial banget, dan kamu ngerasa kamu gak butuh teman. Aku mau kalian tahu bahwa Tuhan pasti ngirimin orang-orang di sekitar kamu untuk nolongin kamu, untuk bantuin kamu. Tapi kamu harus mau untuk menolong diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara open up to people. Tuhan, saat ini aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan message ini di rumah mereka masing-masing. Kalau kami udah berada di dalam isolation selama 1,5 tahun selama pandemi ini, sehingga membuat kami untuk sulit open up sama orang. Kalau kami saat ini mungkin ada dalam tahap kami sakit hati, kami trauma, kami gak mau punya teman, kami gak mau punya circle lagi. Tuhan, aku berdoa saat ini, Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat kepada setiap anak-anakmu untuk berada dalam circle mereka. Orang-orang yang senantiasa mendorong mereka untuk takut akan Tuhan, untuk maju dalam Tuhan. Orang-orang yang senantiasa mendukung mereka dalam doa dan mendukung mereka in every single thing that they need di dalam hidup mereka setiap hari, Tuhan. Tuhan, aku berdoa saat ini kalau ada setiap anak-anak yang mendengarkan message ini dan mereka lagi dalam posisi mereka sakit hati, mereka trauma, Tuhan, aku berdoa as they open up their hearts to you, Lord, aku berdoa Tuhan, pulihkan mereka, Tuhan. Saat mereka memberikan diri mereka the gift of forgiveness, Tuhan, aku berdoa biarlah kasih Tuhan yang mengalir di dalam hati mereka, memberikan mereka pengampunan terhadap orang-orang yang selama ini udah offense mereka, Tuhan. Dan aku berdoa saat ini, instead of stretching their arms out, mereka belajar untuk mulai membuka tangan mereka untuk menerima uluran tangan dari orang lain, Tuhan. Dan aku berdoa buat mereka bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar setiap kami ketika kami masih ibadah online sampai kapanpun kami baru bisa ibadah onsite, Tuhan, aku berdoa biar jangan ada satu orang pun dari kami yang jauh dari Tuhan. Biar jangan ada satu orang pun dari kami yang menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah maupun komunitas-komunitas yang membangun, Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-teman ini, Tuhan Yesus, teman-temanku di GOC Teens, Tuhan. Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu membolehkan kami masih bisa ibadah online. Kami masih hidup minggu ini, keluarga kami sehat, kami masih bisa makan, kami masih bisa sekolah, semua hanya karena kasih anugerah-Mu. Dan kami berdoa Tuhan selama 1 minggu ke depan, Engkau ajar kami lagi Tuhan
Tuhan Kau tuntun kami lagi Tuhan, Kau sertai kami lagi Tuhan dalam kegiatan kami sehari-hari sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu itu boleh setiap hari kami alami, biarlah anugerah-Mu itu juga boleh kami nikmati setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau tutup ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya teman-teman GOC Teens, kita angkat kedua tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan menerima berkat dari Allah Bapa, persekutuannya yang manis dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu yang akan menyertai engkau mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput engkau yang kedua kali di awan-awan yang permai. Mari yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, sangat relate banget dan memberkati banget ya khotbah Kak Sheila hari ini. Buat Kak Sheila, terima kasih ya atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, aku juga gak lupa untuk mengucapkan terima kasih buat teman-teman GOC yang sudah mengambil pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Buat teman-teman GOC nih, jangan di skip dulu ya, karena aku mau ngasih tahu beberapa pengumuman penting untuk minggu ke depan. Yang pertama, kita minggu depan ada ibadah online service lagi di YouTube GOC Teens jam 10.15. Kalian harus siapin dari sekarang nih teman-teman, biar nggak lupa dan nggak telat. Nah, yang kedua, buat teman-teman yang belum tertanam di komunitas tetap, aku mau ajak kalian untuk join di Cool GOC Teens yang diadakan setiap hari Jumat nih teman-teman. Nah, di Cool ini tuh biasanya kita ngapain aja sih? Aku mau ngasih tahu juga, di Cool ini tuh kita bisa sharing bareng, memuji Tuhan bareng, kita bisa main game bareng, bisa nonton bareng, dan gak kalah serunya lagi nih, kita bisa masak virtual barengan teman-teman. Gimana? Seru banget kan teman-teman? Aku tunggu kalian di Cool GOC Teens ya. Yang ketiga, buat teman-teman yang ingin menabur, kalian bisa scan QR code ada di layar ini. Nah, yang keempat dan yang terakhir ini, buat teman-teman yang belum follow akun Instagramnya GOC Teens, kalian bisa follow di @GOC-Teens karena di situ kalian bisa mendapatkan informasi penting mengenai GOC Teens. Nah, karena subscribe itu gratis nih teman-teman, kalian bisa langsung pencet tombol subscribe buat YouTube GOC Teens ya teman-teman. Nah, sekian pengumumanku hari ini. Stay safe, stay healthy, dan tetap jaga protokol kesehatan dan teman-teman dimanapun kalian berada. God bless you, bye-bye.